Oke, selamat datang di video kali ini teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan ya teman-teman. Jadi saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa saya sudah mengikuti tes seleksi kompetensi bidang karena saya mengambil formasi kepariwisataan ya teman-teman. Jadi saya masih mengingat soal-soal yang keluar itu ternyata banyak dari undang-undang tentang kepariwisataan ini teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman yang sekiranya akan keluar gitu teman-teman. Oke, ini bab 1 ya teman-teman. Nah, soal yang saya masih ingat yaitu tentang pengertian-pengertian dari wisata ini teman-teman. Ini keluar nih teman-teman di soal nanti teman-teman. Jadi teman-teman kita akan lihat satu-satu ya teman-teman, pasal demi pasal yang sekiranya akan keluar nanti bagi teman-teman yang akan menghadapi tes SKB bidang pariwisata ya teman-teman. Oke, saya akan membacakannya. Ini pengertian wisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, mengmandiri, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Terus wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya pariwisataan. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Terus pengusaha pariwisata adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan. Pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Menteri adalah menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang kepariwisataan.
Nah, itu teman-teman, definisi-definisi tersebut itu nantinya pasti akan keluar teman-teman. Jadi teman-teman baca ya teman-teman, kalau bisa dihafalin. Terus ada bab 2 tentang asas, fungsi, dan tujuan ya teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri. Ada asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan terakhir kesatuan. Nah, kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani. Jadi ini fungsi kepariwisataan ya teman-teman, memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Terus pasal 4 nih, kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa, mempererat persahabatan antar bangsa. Nah, itu juga dibaca ya teman-teman, kalau bisa diingat tentang tujuan pariwisata. Nah, ini bab 3, prinsip penyelenggaraan kepariwisataan. Pasal 5. Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawatan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antar manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antar manusia dan sesama manusia, dan hubungan antar manusia dengan lingkungan. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat, menjamin keterpaduan antara sektor, antar daerah, antar pusat, dan antar daerah yang merupakan satu kesatuan sistematik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antara pemangku kepentingan, mematuhi kode etik pariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata, dan memperkokoh keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu juga teman-teman pasti sepertinya akan keluar teman-teman. Soalnya banyak dari soal-soal itu yang diambil dari materi undang-undang tentang kepariwisataan ini teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Pembangunan kepariwisataan ya teman-teman. Nah, jadi di pasal 6, pasal 7 ini teman-teman, pembangunan kepariwisataan itu meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, kelembagaan. Nah, semua ini nanti akan lebih dijabarkan lagi di dalam Riparnas ya teman-teman. Nanti untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang Riparnas. Oke, pasal 8, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten atau kota. Nah, ini sudah saya sebutkan sebelumnya teman-teman, bahwa pembangunan kepariwisataan ini akan dijelaskan secara rinci di Riparnas, rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional ya teman-teman. Nah, pasal 9, rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat diatur dengan peraturan pemerintah. Ya, teman-teman bisa baca sendiri ya teman-teman ya. Terus pasal 10, pemerintah daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten. Kawasan strategis nih teman-teman, bab ke-5. Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan memperhatikan aspek. Nah, ini aspek-aspeknya juga teman-teman ya, baca ya, untuk menetapkan kawasan strategis pariwisata nasional ya. Ada sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata, potensi pasar, lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah,
perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, kesiapan dan dukungan masyarakat, dan yang terakhir kekhususan dari wilayah. Nah, ini teman-teman baca juga. Setiap pasal demi pasal itu teman-teman bisa baca ya. Teman-teman bisa baca karena apa? Karena materi-materi yang dari soal SKB tentang pariwisata nih teman-teman, pokoknya saya tuh banyak juga teman-teman testimoni dari teman-teman saya yang sudah mengambil formasi, entah itu analis pariwisata, entah itu promosi pariwisata dan sebagainya. Pokoknya tentang pariwisataan itu pasti akan keluar materi dari yang diambil dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman baca saja, kuasai undang-undang ini, nanti pasti teman-teman dapat mengerjakan SKB pariwisataan dan lolos menjadi ASN ya teman-teman di dinas atau kementerian yang teman-teman lamar formasinya teman-teman. Oke, sampai di sini saja videonya teman-teman. Untuk filenya saya taruh di deskripsi, teman-teman bisa baca sendiri. Untuk video selanjutnya saya akan membuatkan kuis ya teman-teman, kuis mengambil dari materi undang-undang kepariwisataan ini teman-teman. Oke, see you in the next video. Ditunggu video selanjutnya ya teman-teman. Bye.